Kenapa dia cadangin Kenapa? Mbappe main 4-4-2 Diamond? Karena musim lalu formasi yang sama dia menang. Sesimpel itu pikiran aki-aki itu. Setolol itu pikiran aki-aki. Musim lalu gue main 4-4-2 Diamond, Bellingham false nine, Rodrigo Vinicius di depan, gue menang nih. Dia numbalin Mbappe demi Vinicius. Dan buat hebat tuh kayak gitu. Iya, maksud gue gak masuk akal. Bener-bener duet pemain dan pelatih ngaco. Duet pemain dan pelatih tolol ya kan. Dan Vinicius juga gak ada introspeksi. Dan ketika dia ngambil medali silver, dia masih bisa-bisanya. Masih gaya andalan dia. Dicengin sama pemain supporter Barca masih kayak gini. Mikir goblok kata gue. Masih malah kayak gini maksud. Jumawanya Don Carlo merasa puas dengan Kylian Mbappe. Ya akhirnya lu lihat sendirilah. Nihil gelar. Gue berani bertaruh. La Liga selesai. Pesewor kayak gini, ini udah dilakukan mereka. Dia bikin ketika melawan Arsenal, dia bikin video remontada, dia bikin postingan pemainnya nggak sabar jam 9, nggak sabar untuk bermain di Bernabeu dan lain-lain. Dan ya maksud gue Arteta udah menjawab di sana ya kan. Ketika Real Madrid dengan big mouth-nya ya kan terlalu angkuh. Itu satu manajemen mulut besar. Iya itu mulut besar itu. Madrid tuh omong sampai kosong fans-fansnya itu. juga iya, fans omong kosong itu terlalu angkuh. Dari yang di awal musim petantang petenteng akan menaklukkan semua kompetisi yang dilalui. Tapi ternyata Liga Champions gugur, La Liga hampir gugur, dan terbaru Copa del Rey kalah dari Barcelona. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Semua happy, ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dora Api. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Gayanya aja petantang petenteng, datengin Kylian Mbappe, Kylian Mbappe doang ya? Apa Kylian Mbappe? Bukan doang lah. Datengin bukan doang ya? Pemain terbaik di dunia. Iya, tapi ternyata ya mungkin ini di episode kita sebelumnya juga menyinggung soal jumawanya kan Don Carlo. Jumawanya Don Carlo merasa puas dengan Kylian Mbappe. Ya akhirnya lu lihat sendirilah. Nihil gelar. Gue berani bertaruh. La Liga selesai. Sekarang gini. Lu bilang masih ada potensi kalau Barca seri, kalau El Clasico menang. Ya kita bahas statistika aja. Setiap pertemuan sama Barcelona musim ini Real Madrid takluk. Iya, kapan dia seri menang? aja enggak? Itu juga kemarin kelimpungan susah payah dapat 2 gol juga set piece dua-duanya kan. Bener. Itu. Iya. Tapi ya oke, kita sama-sama tahu bahwa media sosial sangat amat ramai dan berisik ya di final Copa del Rey kemarin yang akhirnya dimenangkan oleh Barcelona. Tapi tuh, gue sebelum masuk ke pertandingan ya, ada kan beberapa jam sebelum, berapa hari mungkin ya? Satu hari. Pas press conference wasit. Press conference wasit itu rame tuh berita berseliweran soal Real Madrid TV apa-apa. Itu apa tuh yang terjadi sebenarnya? Jadi wasit yang memimpin laga final ini dibilang cukup merugikan Real Madrid. Selama ini menurut jajaran Real Madrid. Dikepalai Florentino Perez. Dibuatlah di media, ya kan, hujatan ini bukti-bukti yang menurut Real Madrid ya, ini balik lagi menurut Real Madrid loh, bukan benar atau salah. Menurut Real Madrid wasit ini berlaku tidak adil sampai puncaknya ketika press conference wasitnya bilang dia sampai menangis karena malu anaknya dibilang ayahnya anak pencuri. Dibilang anaknya pencuri gitu loh. Nah, setelah itu muncullah rumor bakal digantilah, muncul rumor bakal akan ada balas dendam karena wasit ngomong di press conference, wasit keduanya ngomong kita akan membuat sejarah ketika final. Nah, itu muncullah isu-isu kalau akan Madrid akan dicurangi atau Bantu. Ya kan? Jadi makanya ambigu ya. Nah, buat gua hal-hal kayak gitu kan merusak pertandingan dan itu dilakukan menurut gua dilakukan Florentino Perez sebagai kambing hitam
untuk atas kegagalan Real Madrid musim ini. Nggak mau ngedatengin back, salah sendiri. Udah tahu musim ini badai cedera. Terus juga Champions League lulu lantah 5-1 dengan ini kan ya kita itu dulu lah. Champions League kalah 5-1 ya kan, dan puncaknya adalah ini menyalahkan wasit si Florentino Perez, seolah-olah wasit nggak adil, wasit nggak fair dan lain-lain. Padahal untuk pesewor kayak gini, ini udah dilakukan mereka. Dia bikin ketika melawan Arsenal, dia bikin video remontada, dia bikin postingan pemainnya nggak sabar jam 9, nggak sabar untuk bermain di Bernabeu dan lain-lain. Dan ya maksud gue Arteta udah menjawab di sana ya kan, ketika Real Madrid dengan big mouth-nya ya kan terlalu angkuh. Itu satu manajemen mulut besar. Iya itu mulut besar itu, Madrid tuh omong sampai kosong fans-fansnya itu. juga iya, fans omong kosong itu terlalu angkuh, dan Arteta udah ngajarin. Udah lu ibaratnya Arteta kan ngomong, udah lu diem aja, main, udah diem di lapangan, gak usah banyak ngomong. Dan ya terbukti kalah lagi kan. Dan ketika lawan Barcelona mulai linglung mulai tahu akan kalah. Gua rasa Madrid tahu kalahnya cukup kencang, makanya dia sampai wasit lah, sampai bikin di Real Madrid TV ya dikuasai lah media sama mereka, seolah-olah wasit bersalah. Padahal kalau kita menilik ke pertandingan wasit fair, semua berjalan oke kok. Dan ya buat gua Real Madrid memang jelek. Memang buruk aja gitu. Jadi permainannya juga sampah ya kan, nggak menawan, ya 2 gol itu bola mati, harus diakui dimanapun itu set piece, bukan open play. Di luar golnya Barcelona ya kita lihat Lamine Yamal istimewa ya kan, tanpa Lewandowski di sana, tanpa Balde. Dan yang harus dipikirin lagi, hari Kamis mereka masih main loh Champions League. Madrid tuh udah satu-satunya peluang di sini dan masih gagal. Menurut gua ya yang patut disalahkan ya ketololan mereka dengan sepak bola reaktifnya itu. Iya sih. Ya memang akhirnya kalau kita, mungkin ini salah satu upaya buat penggiringan opini ya. Iya, biar seolah kalau kalah wajar. Padahal ya menutupi. Ya pecundang, loser is loser. Mau lu kalah gimana? Menutupi fakta secara jelas bahwa ternyata Real Madrid secara klub juga permainannya memang gak mencerminkan klub besar di musim ini gitu. Dan terbukti di El Clasico dia di final Copa del Rey kemarin dia kelimpungan dan hasilnya juga nggak memihak ke Real Madrid by the way. Tapi ya itu mungkin turunan ya, bagaimana rakyat melihat pemimpin, mencontoh seorang pemimpin aja gua rasa. Karena kita lihat berisik banget fans Real Madrid. Berisik banget, terlalu ricuh. Iya, karena pemimpinnya seorang Florentino Perez juga ya kayak gitu. Lu berharap apa sih? Akhirnya kan kayak gitu. Ya akhirnya karena ego mereka ya, karena merasa mereka yang terbaik, mereka terbesar, gak mau beli pemain. Udah pemain kalau mereka tawar mereka merasa pasti mau. Akhirnya ya itu kehilangan lini belakang cukup fatal ya kan. Permainan juga gak ada perkembangan dari Ancelotti yang benar-benar gak mau mengikuti era gitu. Dengan ya kita lihat Hansi Flick dengan sangat modern, dengan sangat fluid. Semua orang tahu Barcelona akan kalah, Barcelona akan menang. Semua orang kan paham gitu. Kita cuman mengandai-andai skornya berapa kan gitu doang. Atau berharap ya ada keajaiban apa Madrid kalau akhirnya mengandalkan sejarah kalau Madrid di final jarang kalah dan lain-lain. Tapi ya balik lagi sepak bola tentang permainan. Ya siapa yang lebih unggul dia yang menang, dan ya Barcelona layak menang menurut gua. Tapi ngelihat sebelum kita nanti ke pertandingan, ngelihat nuansa, gue jadi flashback gitu deh. Musim lalu memang Real Madrid mengawinkan gelar ya. Kawin gelar. Tapi memang gue harus akui sih dari sudut pandang gue nuansa luck-nya agak besar. Bagaimana lu Bellingham bisa asal shoot gol, Joselu. Iya, Joselu maksud semifinal Liga Champions. Iya. Nuansa luck-nya besar. Dan Barcelonanya nggak se-establish sekarang. Betul. Karena memang belum revolusi juga musim itu di Barcelona. Tapi ya sekarang kelihatan lu nggak bisa berpatok dan merasa bangga terus gitu bahwa luck itu selalu ada, tapi nyatanya kan enggak. Nah sekarang kita masuk ke pertandingan dong. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Gimana orang menyikapi pertandingan bahwa iya masalah hasil akhir, ada yang berkomentar bahwa iya secara hasil akhir menunjukkan bahwa Real Madrid juga kompetitif. Ada yang ngomong kayak gitu. Sekarang gini, kompetitif secara apa nih? Kalau secara statistik, iya di Liga dia peringkat 2. Copa del Rey dia bisa ketemu di final. Tapi sekarang bukan masalah kompetitif atau enggaknya. Range Barcelona dan Real Madrid secara
overall terlalu jauh gitu loh. Madrid ada di kedua. Karena Barcelonanya yang terlalu jauh dan persaingannya nggak ketat di La Liga kan. Beda sama Inggris yang setiap minggu bisa berubah-berubah klasemen. Kalau Madrid sama Barcelona ya kita tahu akan itu aja. Tapi emang persaingannya antara mereka berdua nih. Dan Madrid terlalu jauh gap kemampuan dengan Barcelona. Dan buat gua harusnya ketika ini terjadi introspeksi bukan malah kayak kita lihat postingan Tchouaméni. Iya. Tchouaméni posting Barcelona menang seolah-olah dia bilang seolah-olah kayak kita nggak akan pernah menang lagi lawan mereka. Ya lu udah 3 kali apa 4 kali musim ini kalah sama Barcelona semua. Ya kan. Jangan ngomong begitu. Lu introspeksi omong kosong lu kok gitu ya kan. Bullshit lah ibaratnya omong besar lu kalau orang lu udah terbukti kalah 4 kali sama Barcelona terus lu ngomong lu kayak seolah-olah nggak akan menang lagi. Ya emang lu nggak akan menang lagi selama lu masih kayak gini gitu loh. Dan secara permainan kita lihatlah Barcelona tanpa Lewandowski, tanpa Balde ya kan. Ada Ferran Torres di sana yang cetak gol. Ferran Torres cukup bisa menggantikan peran Lewandowski yang sangat dibutuhkan. Gue yakin Lewandowski disiapkan untuk Champions League karena kan. Dan kebalikannya Real Madrid, Vazquez di sana main, Mendy baru 10 menit udah cedera lagi, yang diganti Fran Garcia yang ampun. Dan yang paling tolol buat gue, paling konyol dari Ancelotti, dia cadangin Mbappe. Lu tau nggak dia cadangin Mbappe kenapa? Ini analisa gue yang gue yakin ini isi kepala Ancelotti. Lu yakin ya? Yakin gue. Gue berani bertaruh. Gue berani. Ayo mau siapa juga. Kenapa dia cadangin Mbappe main 4-4-2 Diamond? Karena musim lalu formasi yang sama dia menang. Sesimpel itu pikiran aki-aki itu. Setolol itu pikiran aki-aki. Musim lalu gue main 4-4-2 Diamond, Bellingham false 9, Rodrigo Vinicius di depan, gue menang nih. 2 pertemuan gue menang, telak ya kan. Udah sesimpel itu, dia ngelakuin hal yang sama sampai numbalin pemain terbaiknya nih. Ibaratnya Madrid ini pemain terbaiknya ada Valverde, Bellingham, Mbappe. Dan goal scorernya Mbappe kan. Dicadangin cuma karena nostalgic dia sama 4-4-2 Diamond musim lalu yang ngalahin Barcelona. Lu menang bukan karena 4-4-2 Diamond. Karena pelatihnya Xavi. Lamine Yamal juga belum musim bersinar pertama, sekarang. Belum Pedri belum sematang sekarang. Rapinya nggak kayak sekarang. Gitu. Lawan lu beda. Medan perangnya ini beda. Sekarang lu perang di rawa sama lu perang di bukit. Lu pakai strategi yang sama. Bures lu. Iya kan maksud gue secara strategi taktikal. Bener-bener tolol ini. Gara-gara musim lalu menang pakai 4-4-2 Diamond. Dan Vinicius buat gua ini nggak Arab lah. 5 kali di passing 100 kali hilang bola. Dan ini kan permasalahan ketika dia lawan Arsenal kan. Ketika dia lawan Arsenal, ketika Vinicius pegang bola selalu jadi bola advantage untuk Arsenal. Jadi serangan balik. Dan dia ngelakuin hal yang sama. Dan ketika Vinicius megang bola lepas, dia nggak mau track back. Maksud gua untuk lu tuh siapa bangsat? Ya kan, maksud gua di orang nih siapa ya kan? Lu tuh gak segede Cristiano Ronaldo, lu tuh gak mental lu gak sekuat Benzema, Ronaldo, Benzema, Kroos, Sergio Ramos. Era itu mereka songong sama pemain Barcelona, maksudnya dua-duanya tuh berantem. Ya mereka selevel, ada Puyol, ada Ramos ya kan, ada Ronaldo, ada Messi, ada Benzema, ada David Villa, ada Gareth Bale, ada Neymar. Lu tuh siapa? Lu ngerasa sebersaing itu sama Lamine Yamal? Lu tuh sorry tuh orang terserah lah penilaian. Tapi kalau lu lihat di lapangan, fit goal, persentase passing, akurasi passing, lu tuh gak ada apa-apanya dibanding Lamine. Sorry tuh gitu loh. Lamine Yamal, lu lihat 2 assist dia. Ketika ke Ferran sama ke Pedri. Itu visi, itu ide gitu loh. Itu konsep di kepala. Sementara eksepsional sih emang tuh pemain. Iya, sementara lu dari corner cuma lari lurus kereta doang. Dan lu tuh delay bola gitu. Jadi orang lupa Vinicius bisa kayak gitu musim lalu. Karena dia banyak momen one on one sama kiper. Dan ketika yang ngumpan lu adalah pengumpan terbaik di dunia, semua akan jadi lebih hebat gitu. Ketika Kroos yang ngumpan, jangankan lu, Mbappe pun akan jadi lebih hebat. Lamine Yamal akan jadi lebih hebat. Siapapun akan jadi lebih hebat gitu. Jadi sekarang ketika lu disokong oleh Fran Garcia dan Ceballos, ya lu kan ya kelihatan kemampuan Vinicius. Menurut gua ya sorry tuh saya levelnya Martinelli. Ya segitu. Ya Eze lah. Eze-nya Crystal Palace.
Ya kalau di Inggris dia bisa lah bawa ke FA Cup ke final tuh kayak Crystal Palace, tapi ya nggak akan jadi perbincangan. Iya. Ya kita pernah lihat Adama Traore pernah di peaknya. Cuma karena dia nggak punya otak, akhirnya nggak kemana-mana kan. Dan Vinicius akan terjadi kayak gini. Dan dia lihat aja, kalau Ancelotti dibilang pelatih hebat, memang, tapi bukan di era sekarang. Mungkin di AC Milan dia hebat juara, di Chelsea dia juara, ya kan. Tapi untuk era sekarang, ya lu lihat aja, dia numbalin Mbappe demi Vinicius. Dan buat hebat tuh kayak gitu. Iya, maksud gue gak masuk akal, bener-bener duet pemain dan pelatih ngaco, duet pemain dan pelatih tolol ya kan. Dan Vinicius juga gak ada introspeksi, dan ketika dia ngambil medali silver, dia masih bisa-bisanya, masih gaya andalan dia. Pas dicengin sama pemain supporter Barca masih kayak gini, mikir goblok kata gua. Masih malah kayak gini, maksud gua 15 itu oke, tapi itu kan sejarah. Masalahnya musim ini lu 4 kali atau 3 kali kalah sama Barcelona ya kan. Dan ya buat gua Vinicius dengan wajar dia nggak menang Ballon d'Or. Iya, karena pemenang Ballon d'Or rata-rata konsisten. Messi, Ronaldo, Modric berapa tahun baru dapat, Kakak bahkan terakhir yang sebelum era itu Benzema berapa tahun konsisten. Yang Vini 1 musim 2 musim bagus. Musim ini anjlok. Ya ke depannya gue yakin gak kemana-mana. Iya sih, karena ngelihat Vinicius kayak apa ya dulu. Gue jadi ragu untuk menaruh dia sebagai pemain bintang. Karena pemain bintang salah satu atributnya adalah lu bisa diandalkan ketika dibutuhkan. Itu. Dan itu gak ditunjukkan di musim ini sama sekali lagi gue ngerasa. Bahkan musim ini menurut gue Vinicius jadi salah satu titik terlemah Real Madrid ya. Kenapa gitu? Berapa kali hilang bola. Kalau lihat statistik hancur tuh dia. Awal mula serangan lawan selalu dari Vinicius. Expected golnya rendah. Peluang depan gawang banyak, jarang gol. Malah kutak-kutik gak jelas muter-muter. Itu gak penting lah menurut gue. Dan ya kalau gue sih kasihan sama Valverde sama Bellingham ya. Dua orang itu kan etos kerjanya gila-gilaan kan. Naik turun. Dan wajar kalau dia marah, kalau dia kecewa gitu. Jadi ya Vinicius menurut gue udah bukan... dia sempet jadi yang terbaik, dua terbaik karena Rodri yang terbaik kan pada ya harus diakui Ballon d'Or-nya entah apapun cara penghitungan dan lain-lain tapi ya dibilang alasan attitude salah dua yang kan dibilang kan salahnya attitude-nya jelek dan lain dan terbukti musim ini attitude itu menghancurkan penampilan lu di lapangan, menghancurkan tim menghancurkan pandangan orang terhadap tim lu dan ya kita lihat Vinicius hancur lebur berantakan gitu dan buat gua no hard feeling ya tapi gua melihat di Indonesia khususnya ya pundit-pundit terlalu cukup mengspesialkan Vinicius dan Real Madrid. Maksud gue kalau kita ngebuka mata Vinicius tuh nggak sebagus itu. Nggak segitunya. Jelek. Jelek musim ini. Banyak celah ya. Banyak banget celahnya itu. Iya setuju. Jangan kaget kalau Xabi Alonso datang dia nggak main masuk normal-normal. Bisa aja gitu ya. Iya. Iya sih bener. Ya pada akhirnya Real Madrid harus puas dengan rentetan kegagalan karena mereka sendiri sih gua rasa. Iya karena balik lagi udah mulai masuk virus, mulai dari manajemen, pemain, ego terlalu tinggi, banyak koar-koar. Yang paling gua nggak suka apalagi pas final yang ketika terakhir udah 3-2 Mbappe bikin pelanggaran, itu reaksi pemain Real Madrid menurut gua kayak anjing kayak lu kayak pemain Tarkam kampungan, masa ngelemparin es batu ke wasit. Dia pelanggaran nih. Si ada es batu ditimpukin wasit pakai es batu anjing. Lu katanya klub terbaik di dunia. Masa nimpukin wasit pakai es batu anjing? Gak masuk akal lah kata gue. Itu udah attitude udah kelihatan maksud gue. Lu ngerasa lu tuh gini, lu lebih besar, lu ngerasa besar padahal lu gak sebesar itu. Iya. Akhirnya ya bener ya. Post power syndrome itu post power syndrome. Kayak siapa itu? Post power syndrome ya? Hah? Jangan lagi bikin ini mau ganti wakil. Lagi bagus deh. Infonya. Telah ditandatangani oleh berapa. Makanya gitu lah. Bukan petisi aja. Petisi doang. Oke lah kalau begitu. Barcelona selamat telah menjuarai Copa del Rey. 1 dari 3 kemungkinan piala yang bisa didapatkan. Dan untuk Real Madrid sudah waktunya revolusi besar-besaran. Revolusi sebesar-besarnya mulai dari pemain, pelatih, sampai manajemen. Karena gue ngerasa apa yang ditonjolkan gak mencerminkan kedewasaan sebuah klub ya. Sebagai klub gitu. Karena gak ada tupai yang gak bisa jatuh. Betul.
Bang, nggak mungkin gini. Nggak mungkin. Gue kasih contoh Manchester United. Itu dia. Udah ada buktinya. Lu hati-hati. Ada buktinya. Sampai sekarang tuh. Harusnya nempel degradasi kali ya. Apa? Nempel degradasi MU. Lah MU emang nempel degradasi. Iya kan 14 masih 14. Ya. Nah, nempelnya ke arah Oh, udah 17. Iya, ada. 17 ya guys. Satu lagi. Terus bedanya 1 poin. Pertandingan menang jumlah. Kalau yang peringkat 18 menang. Oke lah kalau begitu. Nanti kita bertemu lagi. Habis ini kita bahas Liverpool. Selamat. Sang juara. Oke kalau begitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola. Tapi dengan lo cek sana, cek sini. Tendang pisang tepis penalti. Cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dora. Ngobrol sampai pagi juga jadi